Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, Masya Allah senang sekali kajian hati bisa kembali hadir menjumpai pemirsa dan juga para bunda. Dan kita ada di Masjid An-Nabawi. Dan tentu saja kajian hati selalu hadir bersama Ustadz Hilman yang selalu akan memberikan banyak jawaban dari setiap kegundahan hati kita. Dan tema kita pada episode kali ini adalah menjadi kuat di dunia untuk mulia di akhirat. Masya Allah. A membuka kajian hati hari ini. Kami persilakan A untuk memberikan tausiahnya. Enggak. Bunda. Iya A. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an pernah ditanya. Wahai Imam Syafi'i, mana yang engkau pilih? Satu, dikuatkan. Dua, atau diberi ujian. Maka Imam Syafi'i menjawab, aku memilih untuk diberi ujian. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin dikuatkan sebelum dia diberikan ujian. Iya apa iya? Iya. Maka bunda sayang pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah, jangan pernah mengeluh dengan ujian yang Allah hadirkan. Jangan pernah marah dengan ujian yang Allah titipkan. Kadang di balik ujian itu justru adalah cara Allah menguatkan hidupmu. Bukankah seseorang kalau mau naik kelas harus ikut ujian dulu? Betul? Bukankah seseorang kalau mau diangkat derajatnya harus melewati ujian dulu, betul? Maka seseorang yang diberatkan ujiannya di dunia, sesungguhnya dia sedang dikuatkan di dunia yang pada akhirnya dia menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita belajar dari perempuan-perempuan hebat yang ujiannya kuat di dunia tapi ternyata mulia di akhirat. Kata Nabi, ada 4 perempuan hebat yang ujiannya berat di dunia tapi mulia di akhirat. Ada berapa? Yang pertama kata Nabi namanya Khadijah binti Khuwailid. Istri pertamanya Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu sosok yang kuat. Khadijah itu sosok yang hebat. Khadijah itu sosok yang paling menguatkan Nabi ketika Nabi pernah merasa lemah dalam hidupnya. Khadijah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khadijah orang yang mau berkorban apapun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kaget ketika Khadijah wafat. Nabi sedih atau tidak? Sedih. Bahkan tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi begitu kehilangan Khadijah. Yang kedua, sosok perempuan hebat dan kuat adalah Asiyah binti Muzahim. Istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun zalim. Fir'aun jahat. Fir'aun luar biasa mengujinya. Tapi Asiyah begitu kuat, sabar mendampinginya. Yang ketiga, sosok perempuan hebat bernama Maryam binti Imran. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maryam itu dikisahkan seorang single mom yang hebat. Seorang single parent yang tangguh. Yang menjaga hatinya, menjaga kesuciannya. Ini pesan untuk bunda yang mungkin hari ini jadi single mom, hebat dan kuat. Belajar dari Maryam binti Imran. Jadi seorang perempuan yang suci, yang mampu menjaga diri. Dan yang keempat,
Perempuan itu bernama Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau perempuan yang kuat, jadi anak yang kuat dari bapak yang kuat. Maka setiap perempuan memang diciptakan dengan kekuatannya yang luar biasa. Jangan pernah anggap perempuan lemah. Boleh jadi tubuhnya lemah tapi hatinya kuat. Bagaimana jadi perempuan yang hebat dan kuat? Sederhana. Saat jadi anak, jadilah anak yang baik untuk orang tua kita. Saat jadi istri, belajarlah jadi istri yang baik untuk suami kita. Saat jadi ibu, belajarlah jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Saat jadi hamba Allah, belajarlah jadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Kajian hati hari ini di episode kali ini juga hadir salah satu bintang tamu yang ini adalah teman lama saya. Ada Meggy Wulandari. Silakan Meggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meggy Wulandari. Saya ingin menceritakan apa yang pernah saya alami Ustadz. Mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau saya menikah waktu itu di tahun 2003. Karena memang saya nggak tahu kalau mantan suami saya itu sudah punya istri gitu. Cuma saya agak curiga waktu setiap kali melihat kayak ada koran, saya suka mau lihat, dia nggak kasih gitu. Terus saat melakukan pernikahan itu dia pindah lokasi gitu. Nggak taunya setelah udah terjadi baru aku tahu kalau dia menghindari wartawan. Sampai akhirnya setelah saya hamil 6 bulan, saya memberanikan diri itu cari di handphonenya gitu. Saya cuma lihat di situ ada tulisan rumah. Mungkin di luar sana juga ada yang ngalamin apa seperti saya alamin. Saya lihat di situ rumah gitu. Saya cuma mau bilang, bukan pelakor. Sampai akhirnya di saat saya hamil 6 bulan itu, saya telepon yang ada di handphone mantanku itu tulisannya rumah. Ternyata yang angkat itu istri pertamanya dan saya bilang saya mau cari suamiku saat itu. Dan akhirnya kita ketemu, saya persilahkan ke rumah saya dan itu kebetulan bukan rumah saya tapi rumah ibu. Di sana itu marah-marah gitu, artinya seperti itu. Saat itu saya nggak bisa apa-apa Ustadz. Hanya ini saya bilang selesai dari saya melahirkan, kita bercerai aja gitu. Tapi saya itu kayak dihina gitu, kayak mana gitu kok nggak cerai-cerai gitu. Ternyata memang pada saat saya hamil saya nggak bisa bekerja, syuting nggak bisa ya Bita ya. Saya cuma di rumah gitu dan saya baby blue gitu kan, stres gitu. Jadi saya ketergantungan dengan suami gitu. Sampai pernah kita bercerai gitu. Sampai akhirnya di 2015 kita menikah kembali, saya menikah dengan sosok laki-laki yang sama gitu. Karena saya berusaha untuk bisa memaafkan dan menerima. Dan dia juga bilang, oh nanti saya kembali sama kamu, saya akan ceraikan itu istri saya gitu. Tapi akhirnya saya kayak menuntut apa ya, kok saya kayak mau mengharap kehancuran rumah tangga lain gitu. Akhirnya saya udah sholat istiqoroh ya, saya nunggu 5 tahun lagi sampai akhirnya 17 tahun pernikahan kami, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Saya berpikir Ustadz, saat itu anak perempuannya dari yang pertama ngomong ke saya, Mama, kebetulan anak-anaknya yang anak yang perempuan dari sana itu bilang ke saya, Mama, jangan datang ke sini. Padahal saya datang waktu itu ke rumah ibunya buat ngasih surat cerai yang saya minta tolong ditanda tangan supaya cepat selesai. Dia bilang sama saya, Mama jangan ke sini nanti Bunda marahin Mama.
biarin kami hidup bahagia. Saya bilang justru saya kesini supaya kamu bisa bahagia nak. Saya rasa Ustaz, di dunia ini gak ada perempuan yang mau menyakiti hati perempuan lain. Saya udah akhirnya bercerai. Alhamdulillah Allah maha baik. Dengan proses perjodohan dari salah satu seorang sahabat, saya menemukan suami impian saya. Dan akhirnya saya ikut suami ke Makassar. Dan alhamdulillah suami yang sekarang menafkahi anak-anak saya dengan baik gitu loh. Dan justru mantan suami saya yang mungkin keberadaannya mungkin karena sakit dan atau sebab yang lainnya sehingga tidak bisa sepenuhnya menafkahi anak-anak saya gitu. Yang ingin saya tanyakan kepada ya, itu bagaimana dengan keabsahan pernikahan saya dengan mantan suami saya, karena kan pada saat menikah itu dia bilangnya kan bujangan gitu ya. Terus di mata Allah seperti apa, di mata agama itu seperti apa? Apakah pernikahan itu sah karena kami punya anak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, sejauh apa gitu tanggung jawab seorang ya mantan suami ke anak-anak kandungnya, anak-anak yang sekarang sama saya walaupun ikut sama saya gitu. Walaupun suami saya yang sekarang mampu untuk menafkahi itu, apabila si ayah kandung ini lalai, apa aja itu dosanya gitu. Terus sebatas sejauh apa ayah sambung nih boleh menafkahi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya ya AA. Baik. Bunda. Kak Megi terima kasih sudah hadir di kajian hati dan beliau menyampaikan isi hati yang mungkin dipendam sekian tahun, sekian lama dan akhirnya bisa bertanya. Di awal sebelum Ahilman menjawab pertanyaannya, Ahilman ingin menguatkan Kak Megi bahwa yakinlah dan percayalah tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah kecuali atas izin Allah. Maka belajar untuk menyerahkan semua kepada Allah dan membersihkan semuanya yang sudah terjadi ini dengan memperbaiki hubungan dengan siapa? Allah. Mendekat kepada Allah, perbaiki hubungan sama Allah. Manusia mungkin melihatmu dengan kacamata yang berbeda, dengan penilaian yang berbeda. Cukuplah hanya Allah yang dijadikan tujuan dan tempat akhirnya. Kalau ngikutin manusia mah gak ada habisnya. Iya apa iya? Iya. Ngikutin komen netizen gak ada habisnya. Betul? Akan ada aja berita tentang kita. Makin kita dengerin makin capek. Makin kita tanggapin makin rame. Betul? Cukup. Kadang Allah memilih kita untuk sepi, menyendiri, jauh dari kerumunan. Agar apa? Agar Allah mengajarkan hati untuk menepi sendiri setelah kebisingan yang pernah terjadi. Sekarang Kak Megi dikasih kesempatan pindah ke Makassar. Alhamdulillah. Pergi dari hiruk pikuk kebisingan yang ada, insya Allah itu lebih baik daripada bertahan dengan kebisingan yang ada. Yang kedua, AA, saya waktu itu izin pernah menikah tapi di atas kebohongan. Mohon maaf ya, rukun nikah itu ada 5. 1, mempelai laki-laki. 2, mempelai perempuan. 3, saksi. 4, mahar. 5, ijab kabul. Ini rukun nikahnya. Berarti kalau pernikahan itu ada 5-5-nya, maka dianggap apa? Sah. Tapi pertanyaan lebih dalam, kira-kira pernikahannya berkah atau tidak? Sahnya sah, karena rukunnya terpenuhi. Tapi pernikahannya berkah atau tidak? Ini yang jadi masalah. Apakah mungkin kebaikan akan datang yang dimulai dengan kebohongan?
Tidak akan. Apakah mungkin kebahagiaan datang di atas kebohongan? Tidak mungkin. Maka mohon maaf, jangan bahagia di atas sakit hati orang lain. Jangan mulia di atas merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tidak mengecilkan orang lain. Jadilah mulia dengan tidak merendahkan orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tidak menyakiti hati orang lain. Kak Megi bertobat, mantannya bertobat. Jangan ada lagi perempuan yang disakiti seperti kemarin. Jangan ada lagi kebohongan yang dihadirkan seperti kemarin. Cukup. Dan untuk anak, mohon maaf, tidak ada mantan anak. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Maka seorang ayah harus tetap bertanggung jawab. Dan cukuplah dosa besar jika dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungannya. Semoga kita belajar banyak ya untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita, dan benar-benar mengisinya dengan kebaikan. Karena kebaikan itu hanya akan datang dan hadir bersama dengan orang baik. Kak Megi salam buat suami yang sekarang. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga lebih bahagia dengan yang sekarang Allah hadirkan. Amin ya rabbal alam. Jadi saya berpikir kalau memang saya menikah kembali, saya ingin suami yang sendiri, artinya yang milikku sendiri bersama anak-anak gitu. Banyak pro dan kontra dengan pernikahanku yang ini pun banyak gitu. Banyak yang suka dan gak suka juga banyak gitu. Saya cuma bisa bilang semoga rumah tangganya papa anak-anak sama istrinya bahagia selalu, kalian sehat, sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki ya, dengan kesehatan, rezeki yang berlimpah pokoknya ya. Intinya kalau saya pribadi, rumah tangga saya yang sekarang ini lebih kepada untuk saling menguatkan, untuk bisa sama-sama berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Dan lebih kepada ya jalani, nikmati, syukuri, dan saling percaya. Insya Allah kita sampai ke janahnya Allah.